Firman Kudus Kebangunan Pagi, Hari Ucapan Syukur, tahun 2023. Dengan subjek utama, kenikmatan atas Kristus dan pertumbuhan kita dalam hayat kepada kematangan. Minggu kelima dengan judul, Aspek Meraja dari Hayat yang Matang yang terlihat dalam kehidupan Yusuf. Hari kedua, dasar ayat Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayat kedua diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Saudara-saudari, Yusuf berperilaku demikian unggul dan mengagumkan dikarenakan ia dipimpin oleh visi yang dilihatnya di dalam mimpinya. Orang muda Yusuf ini dipengaruhi oleh visi surgawi, visi bahwa ia adalah berkas yang berdiri tegak, yang penuh dengan hayat, dan bahwa ia adalah bintang yang disembah oleh bintang-bintang yang lain. Visi dari kedua mimpinya itu mengendalikan kehidupannya dan mengarahkan tingkah lakunya. Ia bertindak sebagai berkas yang berdiri tegak dan penuh dengan hayat. Ia berlaku sebagai bintang surgawi yang bersinar dalam kegelapan. Kehidupan Yusuf di bawah visi surgawi adalah kehidupan kerajaan surga yang digambarkan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Melalui menempuh hidup yang sedemikian, ia sepenuhnya dipersiapkan untuk memerintah sebagai raja. Menurut undang-undang kerajaan surga yang diwahyukan di pasal-pasal ini di dalam Injil Matius, kemarahan kita harus ditundukkan dan nafsu kita harus ditaklukkan. Sebagai umat kerajaan dalam kehidupan kerajaan, kita dilatih untuk menjadi raja-raja, untuk menjadi Yusuf-Yusuf, untuk memanifestasikan aspek memerintah dari hayat yang matang. Kita memerlukan mimpi-mimpi Yusuf untuk memiliki pandangan yang tepat terhadap umat Allah sebagai berkas-berkas hayat dan bintang-bintang terang, sehingga kita terbangun bersama ke dalam Betel, rumah Allah bagi penggenapan mimpi Yakub. Kita jangan berpikir bahwa kita tahu situasi sebenarnya dan jelas mengenai kekurangan dan cacat di antara kaum saleh dan gereja-gereja. Kita semua memerlukan mimpi-mimpi Yusuf, dan mimpi-mimpi itu diinfuskan dan ditransfusikan ke dalam diri kita sampai pada tingkat mimpi-mimpi itu mengendalikan kehidupan kita dan perjalanan kita sebagai kaum beriman dan anggota-anggota tubuh Kristus. Hanya ketika kita diatur oleh visi seperti itu, mengenal bagaimana sikap kita seharusnya terhadap satu sama lain, barulah kita dapat dibangun bersama menjadi realitas Betel. Aspek memerintah dari hayat yang matang adalah hayat yang selalu menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun hadiratnya ada otoritas, kuasa yang memerintah. Di mana ada Yusuf, Allah menyertai dia. Yusuf memperoleh otoritasnya bukan dari yang lain, tetapi dari kenikmatannya akan hadirat Yehova. Kita jangan berusaha untuk memerintah orang lain, menjadi bos, atau menjadi yang pertama. Sebaliknya, kita perlu mencari hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan beserta kita tidak perlu berkata atau melakukan apapun dengan cara berperang atau berkompetisi untuk memiliki otoritas. Ada otoritas
ketika ada hadirat Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan, Yusuf menjadi makmur oleh Dia. Ketika Yusuf mengalami perlakuan buruk, ia menikmati kemakmuran Tuhan yang datang kepadanya di bawah kedaulatan Tuhan. Tanda yang nyata dari memerintahnya Yusuf adalah kemakmuran yang mengiringi. Jika kita memiliki pandangan rohani, kita akan melihat bahkan selama tahun-tahun pemenjaraannya, ia memerintah. Ketika ia dibawa ke Mesir, ia menjadi budak dari pegawai Mesir di bawah Firaun. Ayat ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pada akhirnya, pegawai itu menjadikan Yusuf sebagai kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Kemudian, ketika Yusuf ditempatkan di dalam penjara, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya, dan Yusuflah yang mengurusnya. Kejadian pasal 39 ayat 23 berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di mana saja kita berada, di lubang tahanan atau di atas tahta, jika hadirat Tuhan menyertai kita, kemakmuran Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak perlu melakukan apapun, karena Yehova menyertai Yusuf di dalam penjara. Ia memerintah di sana. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau lepaskan sejauh ini. Bawalah kami senantiasa memiliki pandangan rohani, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, persiapkanlah diri kami setiap hari dari kami, agar kami bisa memerintah dari hayat yang matang. Jadi kami mau Tuhan untuk mengkonsekrasikan diri kami kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.